Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Celebes TV? Sudah rasanya saya Devi Brian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, tinggal menghitung hari kita akan menghadapi jelang debat Pilkada Kabupaten Maros, dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Ketua KPU Maros, ada Bapak Syamsul Rizal SIP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syamsul Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya gimana ini Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Firdaus Muhammad, tapi beliau lagi sebentar di jalan. Nanti kita akan tersambung juga. Saya pertama ke Pak Syamsul Rizal dulu selaku KPU Maros. Ini persiapan jelang debat nanti ini seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah tadi malam kita terus melakukan persiapan, Oke. rapat koordinasi juga terkait dengan persiapan kita, teknis-teknis pelaksanaan debat bersama dengan para panelis, bersama dengan LO, tentunya bersama para sahabat-sahabat Celebes TV. Iya. Baik, untuk persiapannya nanti apakah ada revisi dari debat sebelumnya atau seperti apa ini Pak Syamsul Rizal? Ya, secara substansi itu mungkin kurang lebih hampir sama, tetapi mungkin pada debat ini ada yang lebih kita lebih peruncing lagi, Oke. kemudian temanya juga tentu berbeda dengan debat sebelumnya. Oke, baik Pak Samsul Rizal, terkait dengan durasi apakah ada penambahan ataukah seperti apa? Seperti dengan berkaca debat-debat daerah lain kan seperti itu, ada penambahan dari segi menanggapi atau menjawab. Apakah di Pilkada Kabupaten Maros juga seperti itu? Ya, insya Allah nanti di debat terakhir ini di Kabupaten Maros, nah kami sudah berembuk bersama terkait dengan random acara, durasi setiap segmennya, Iya. durasi pertanyaan, kemudian durasi menjawab itu semua sudah diatur sehingga kita bisa tepat waktu selesai untuk putaran terakhir ini. Jadi kita jadwalkan insya Allah 2 jam untuk debat putaran terakhir ini. Baik Pak Syamsul Rizal, terkait dengan pembatasan kan debat sebelumnya ada batasan-batasan orang-orang yang bisa masuk ke dalam ruang debat seperti itu. Nah, bagaimana dengan debat yang akan datang ini? Apakah ada revisi juga dari debat pertama kemarin? Ya, jadi memang untuk pelaksanaan tahapan termasuk debat publik pasangan calon pun itu sudah diatur penyesuaian dengan protokol pencegahan penularan COVID-19. Oke. Nah, di PKPU sudah mengatur berapa jumlah yang boleh hadir dari setiap paslon. Oke. Jadi untuk setiap paslon itu ada 4 tim kampanye yang bisa hadir dalam ruangan pada saat debat publik, sehingga setiap paslon itu 6 orang Oke. termasuk paslonnya yang bisa masuk, karena di Maros itu ada 3 paslon Ya. sehingga untuk semua paslon beserta dengan tim kampanyenya itu berjumlah 18 orang. Tentunya juga di PKPU juga sudah mengatur tentang siapa-siapa yang mesti masuk dan siapa-siapa yang boleh diundang. Oke. Baik, di luar dari ruangan kan biasanya banyak nih partisipan yang hadir Pak ya, karena kemarin juga saya beberapa hadiri debat paslon yang rame sebenarnya bukan bukan lihat di dalamnya, tapi di luar ini partisipan banyak sekali. Nah, untuk menerapkan protokol kesehatan di luar ini seperti apakah Pak? Memang di gedung nanti sudah ada siap satuan penugasan pencegahan COVID-19 atau seperti apa gambarannya Pak Syamsul Rizal? Iya, jadi debat yang kita lakukan sebelumnya itu kita evaluasi karena memang pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, pilihan kepala daerah sebelumnya yang mungkin ramai Ya. banyak masa yang datang. Nah, tentunya untuk pilkada pada masa COVID-19 ini
kerumunan-kerumunan atau penumpukan-penumpukan massa itu yang harus kita hindari, termasuk pada saat pelaksanaan debat sekalipun. Nah, Ya. bagaimana misalnya dengan debat, biasa animo masyarakat untuk menyaksikan debat itu kan ya pada umumnya tinggi. Iya. Sementara kapasitas yang boleh masuk dalam ruangan itu sangat dibatasi. Nah, untuk mengantisipasi supaya di debat putaran kedua ini nantinya tidak menumpuk massa, tidak banyak kerumunan, baik di dalam maupun di luar, kita sudah menekankan dan menegaskan kepada semua pasangan calon untuk tidak membawa serta rombongan yang tidak kita undang. Jadi para tim pendukung itu bisa menyaksikan, apalagi ini kan disaksikan live oleh Celebes TV. Jadi para pendukung itu bisa menyaksikan dimanapun, apalagi live streaming di YouTube juga bisa, live di TV juga bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Sehingga Samsul Rizal. kita sudah tekankan supaya sehingga kita tekankan tidak boleh ada iring-iringan yang datang ke tempat debat publik itu nanti. Oke, jadi memang harus menjaga sikap walaupun berada di luar ruangan, seperti itu ya Pak Samsul Rizal ya? Iya. Ya, baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Firdaus Muhammad, pengamat komunikasi politik UIN Alvin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Pak Firdaus, ini tadi saya sudah ngobrol tentang jelang debat pada Maret nanti. Adakah revisi-revisi atau masukan-masukan yang mungkin Pak Firdaus amati dari debat pertama kemarin sampai jelang debat nanti ini seperti apa, Pak Firdaus? Ya, terima kasih Adek dan Pak Ketua KPU. Terima kasih juga pernah mengundang saya sebagai panelis di debat pertama Maros. Karena saya menjadi bagian dari dialog di pertama itu, saya memberi beberapa catatan pada KPU, terlebih dengan IO yang kerjasama dengan KPU. Catatan pertama adalah tentu temanya beda, ya. Tentu tema sudah berbeda dari debat pertama. Harapannya dari tema ini, berdasarkan juga soal-soal diberikan oleh panelis, tentu saja lebih kepada penguasaannya. Harapannya debat pertama itu bisa menjadi ruang pembelajaran kepada para calon. Kemudian di debat kedua ini lebih menguasai tema besarnya seperti apa, lalu kemudian mampu membreakdown sesuai dengan program kerjanya. Yang kedua untuk KPU tentu persoalan teknis. Bagi saya ini menjadi penting persoalan teknis, terutama soal tempat duduk. Itu ada pada debat pertama ada kandidat yang mungkin karena postur tubuh, lalu kemudian kursinya tanpa sandaran. Itu ada mungkin ketidaknyamanan. Yang kursi tanpa sandaran, lalu kemudian meja yang terlalu rendah. Itu mempengaruhi kenyamanan, apalagi durasinya menjadi 120 menit. Kalau mengacu pada beberapa debat belakangan ini setelah ada aturan baru dari KPU, durasinya diperpanjang, harus dijaga kenyamanan dari para kontestan, karena harus diakui bahwa mereka menyadari posisinya. Bicara, dia harus berkonsentrasi, dia harus mempengaruhi opini publik untuk bisa menambah pundi-pundi suara melalui debat. Meskipun kadang orang mengatakan bahwa debat tidak begitu signifikan pengaruhnya, tetapi bagi saya ini adalah justru menjadi wadah untuk pembelajaran bagi masyarakat pemilih, juga tentunya kepada para kontestan, antara kontestan dengan yang lain itu bisa mengadu bagaimana mereka membangun opini-opini melalui program yang bisa meyakinkan masyarakat. Jadi yang kedua, random itu harus benar-benar lebih
lebih dikuasai, terutama dengan kandidat. Bagi saya tidak apa-apa ada briefing terhadap kandidat sebelumnya, kan ada ruang mereka disterilkan. Bisa disampaikan di situ bahwa nanti ini Pak, Bapak ditanya, yang jawab ada sesi untuk bupati, ada sesi untuk wakil. Jadi persoalan random bagi saya itu menjadi sangat penting ya, supaya bisa dipahami, dikenali oleh para kandidat, supaya nanti ketika debat tidak ada lagi kesalahan teknis. Ya, jadi mereka sudah siap bahwa polanya seperti ini. Jangan sampai nanti bertanya ke siapa, lalu kemudian tanya apa gitu. Supaya apa? Ini maksimal penyelenggaraan debat ini bisa mempengaruhi pemilih. Jadi bukan hanya bagaimana pemilih itu pindah dari satu kandidat ke kandidat lain, tapi lebih memberi keyakinan, reasoning, alasan masyarakat memilih kandidatnya. Jadi bukan hanya emotional choice, tapi rational choice. Kemudian saya kira juga yang terpenting untuk dipahami adalah bagaimana penguasaan waktu, termasuk di Maros debat yang lalu, kadangkala ada waktu yang tersisa sia-sia. Sementara di situ waktu 3 menit lebih dari cukup untuk menyampaikan satu gagasan. Yang masalah ketika waktunya lebih pendek lagi. 1 menit. 1 menit itu kadangkala ada pengantarnya, lalu kemudian tidak terlalu menukik pada substansi. Jadi harapan kita para kandidat ini bisa belajar banyak dari pengalaman di debat pertama. Dan saya kira memang yang terbaik adalah bagaimana menampilkan penampilan yang terbaiknya, terutama di debat kedua ini lebih maksimal. Mungkin saja ada evaluasi sendiri bahwa oleh timnya menilai ada yang belum sempurna di debat pertama, ini bisa lebih diperbaiki di kedua. Tapi ada juga hal yang harus dihindari, yaitu jangan sampai terlalu percaya diri. Kita bisa lihat misalnya debat kedua Makassar. Pada umumnya kandidat sudah karena menguasai panggung, akhirnya terlalu percaya diri dan akhirnya pada debat-debat yang kadangkala tidak terlalu produktif, terlalu percaya diri, hampir semuanya. Gitu ya? Ya, jadi kalau kita melihat dari debat Makassar karena terlalu percaya diri, menguasai panggung, akhirnya malah sampai ditegur untuk tidak saling menyerang pribadi, tapi penguatan pada program. Nah, kita berharap para kandidat supaya tidak memantik emosi pendukungnya atau lawannya, bisa juga itu adalah menghindari ada semacam serangan. Kecuali kalau mau produktif soal program, membedah program. Artinya tampak bahwa dia benar-benar ingin mengetahui bagaimana program suatu kandidat lawannya itu bisa dijabarkan. Tetapi kalau kemudian menyalahkan, tidak menghargai pendapat atau program lawannya, itu bisa menjadi pemancing emosi dari pendukung yang menonton debat. Saya kira itu ada. Baik, jadi intinya kritisi visi misinya tapi jangan singgung orangnya, kayak gitu ya Pak Firdaus ya? Ya, jadi gagasan ini benar-benar adu gagasan. Yang didalami adalah program dan jangan mencela program lawan. Karena ini kita berdebat di hadapan publik. Masyarakat itu sudah memiliki pilihan sesungguhnya, meskipun ada juga supporters, tetapi debat ini menjadi sangat penting untuk menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Baik, terima kasih Pak Firdaus.